akhir tahun 81. Setelah itu menyebar bahwa sekarang populasi dunia akan mencapai 10 miliar. Lebih banyak ada di perkotaan, di urban area, bukan di pedesaan. 60% dari populasi dunia masuk ke dalam global labor markets atau pasar lapangan kerja dunia. Tentunya sumber daya alam yang selama ini jadi andalan sekarang akan mengalami satu kesulitan. Tadi Pak Christian menyampaikan bahwa kita harus menjaga ekosistem kita, menjaga kelangsungan kinerja ekologi kita, environmental, social, dan governance. Ini yang harus kita dorong sebagai engine, sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dunia. Nah, teman-teman, pariwisata sektor yang paling banyak serap lapangan kerja. Lebih dari 10% pariwisata menjadi harapan. Nah, ide-ide pariwisata tahun 80, tahun 90 sudah tidak laku lagi. Harus kita perbarui ide-ide tersebut. Nah, kalau kita lihat pariwisata sebagai bagian dari ekonomi kreatif, teman-teman GMKI, bahwa terkena secara dahsyat oleh pandemi ini. 1.542 hotel tutup, 500 juta US dollar dari segi pendapatan hilang per bulan. 1,5 miliar US dollar juga hilang. Sehingga akhirnya 13 juta lapangan kerja berpotensi hilang. Nah, inilah saat kita untuk berubah. Menjadi bagaimana kita kelola krisis ini menjadi peluang. Bagaimana kita hadirkan mitigasi dari sektor pariwisata. Stimulus seperti apa yang GMKI dan teman-teman di Alor bisa dorong agar industri pariwisata dan lapangan kerja tetap terjaga. Agar destinasi kita bisa mengadopsi protokol COVID-19 yang ketat dan disiplin. Bagaimana jenis pariwisatanya yang kita bisa dorong dari segi pemasarannya. Ini sekedar contoh bagaimana industri kreatif di Amerika, Hollywood yang sangat terkenal itu melakukan transformasi. Mereka pada saat depresi besar tahun 1929 yang diakibatkan oleh krisis, mereka mengubah judul-judul film, judul-judul yang lebih membangkitkan optimisme, lebih membangkitkan produktivitas, lebih beradaptasi dengan menurunkan tingkat masuk, dan konten-konten yang lebih relevan pada saat itu. Kali ini adaptasi kita bisa dalam bentuk teknologi dan digital. Karena teman-teman GMKI Alor bisa mendorong ada streaming-streaming baru, baik dari Telkomsel maupun provider dalam negeri sampai ke provider luar negeri, Netflix, Amazon Prime, Disney, Hotstar, ini sekarang menjadi peluang bagaimana kita menampilkan keindahan pariwisata di Alor dengan bertanggung jawab, berkelanjutan, dan berkeadilan. Jangan lagi kita pakai rumus pariwisata model lama. Besar-besaran datang bangun resort yang gede-gedean, datang pakai pesawat. Kita sekarang modelnya jauh lebih kecil. Mereka datang dengan bukan berbondong-bondong, tapi personalized dan localized. Saya lihat teman-teman lah yang paling siap tembus pasar dunia lewat akses digital. Benar yang Pak Christian tadi sampaikan, yang paling tahu tentang pariwisata di Alor adalah para pelaku sendiri. Nah, NTT ini cantik. Selain daripada Alor, ada Pulau Flores, Lembata, ada Maumere, ada Labuan Bajo. Kalau dikelola sebagai kawasan destinasi super prioritas, insya Allah 22 destinasi wisata di NTT dan 1.378 destinasi di seluruh Indonesia menjadi salah satu yang bisa kita gunakan sebagai adaptasi terhadap new normal. Lanjut,
saya ingin sampaikan bahwa kita tetap resiko kesehatan masyarakat harus kita tekan serendah mungkin dan dampak ekonomi kita cari yang paling berdampak untuk lapangan kerja. Saya garis bawahi lapangan kerja. Disinilah sektor pariwisata skala UMKM yang mendorong konsumsi harus diberikan prioritas. Jangan sampai kegiatan ekonomi kita berdampak kepada meningkatnya resiko masyarakat tertular COVID-19. Tetap kita utamakan seperti kata Bapak Presiden, Bapak Jokowi, turunkan resiko kesehatan masyarakat. Pastikan keselamatan dan pastikan juga agar masyarakat memiliki pengetahuan tentang protokol COVID-19 yang ketat dan disiplin. Baru ekonomi kita bangun disesuaikan dengan protokol-protokol, disesuaikan dengan dampak ekonomi yang bisa mengangkat ekonomi rakyat. Bukan ekonomi elit, tapi ekonomi rakyat. Nah, disinilah saat pandemi harus kita turunkan kurva penularan. Bersiap-siaplah bahwa kita berjuang ini ada di menit-menit terakhir. Jangan sampai wabah ini menemukan gelombang kedua. Saat kita berjuang melawan COVID-19 juga saat kita untuk menemukan peluang, buka usaha dan berpromosi. Ini menjadi pesan kita bahwa di tengah-tengah pandemi ini banyak sekali peluang di sektor kreatif ekonomi atau ekonomi kreatif maupun sektor-sektor kesehatan, medical, masker, sanitizer, cairan disinfektan, telecom. Nah, ini teleconferencing sangat dibutuhkan. Kemarin saya beberapa kali mendapat satu gangguan dalam teleconferencing, berarti ke depan kita harus tingkatkan sosialisasi dan edukasi bagaimana kita melakukan pertemuan gaya baru, era baru melalui platform digital. Pendidikan juga akan bertransformasi menjadi MOOC, Massive Online Open Course. Saya tadi malam mengikuti conference internasional bahwa ke depan berkaitan dengan kesehatan juga akan ada movement yang besar menuju telemedicine yang akan difasilitasi oleh digitalisasi. Makanan, pangan, pertanian juga akan terbuka lebar kesempatannya. Biotech, jamu, obat-obatan dan vaksin juga berkembang. Sisi legal dan juga alternatif energi. Karena kita merasakan bahwa beban biaya listrik, beban kuota sangat tinggi. Ini saatnya kita hadirkan energi baru dan terbarukan. Oleh karena itu kita mesti pivot menuju new normal. Bagaimana ekonomi kreatif kita mulai dari art sampai fashion, sampai advertising, animation, book, gaming, film, ini bertransformasi. Mari kita beradaptasi. Dan terakhir saya ingin memberikan pesan. Jika kita teman-teman GMKI memiliki kemampuan untuk startup pada saat ini. Pariwisata itu adalah ibunya industri kreatif. Banyak peluang lain terbuka. Kontribusi ekspor ekonomi kreatif ini terbesar. Di subsektor fashion, saya lihat tadi ada tenun-tenun yang cantik dari Alor. Kontribusinya 56,27%. Diikuti subsektor kriya, 37,52% dari total ekspor ekonomi kreatif di Indonesia. Kuncinya adalah be a customer fanatics, fokus di pasar. Bagaimana caranya seluruh masyarakat Indonesia bangga menggunakan buatan Indonesia. Bangga buatan Indonesia, cintailah produk-produk Indonesia. Juga kedua adalah kearifan lokal. Bagaimana teman-teman kita, bukan hanya orang-orang NTT, tapi orang Indonesia yang lain bisa melihat kearifan lokal dari Alor. Kita gunakan busana dari Alor, seperti yang ditunjukkan oleh Bapak Presiden, memakai salah satu busana yang menjadi kebanggaan dari NTT pada
pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus kemarin. Selanjutnya, reborn with the digital. Distribute and engage online, keniscayaan. Kita tidak bisa lari dari digitalisasi. Mari kita akselerasi di tengah pandemi. Dan terakhir, be part of a strong ecosystem. Village of creativity, island of excellence. Kita bangun pulau-pulau yang memiliki satu standar prima. Koleksi daripada kreativitas kita masukkan dalam satu ekosistem yang kuat. Dan ini adalah singkatannya. Cost cutting, kita sekarang ketatkan pengelolaan keuangan kita, bukan hanya kesehatan tapi keuangan juga, agar kita bisa survive. Orderliness, tatanan baru, virtualisasi, integrasi, dan domestikasi. Singkatannya COVID. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati dan jangan lupa olahraga teman-teman GMKI. Semangat Pak Sandi. Dapatkan sinar matahari, tingkatkan imunitas. Ayo bangkit di saat sulit. Menang melawan COVID dengan GMKI Alor. Yes, we can do it. Terima kasih. Sukses untuk kita semua. Ya, terima kasih Pak Sandi. Sukses selalu. Hey Pak Cornelis, apa kabar Pak Cornelis? Ya, baik Bang. Ya. Ya, Bang Sandi, saya langsung saja. Bang Sandi, cek. Halo? Ya, lanjut. Ya, oke. Bang Sandi, saya lagi langsung di lapangan bersama dengan nelayan kelompok nelayan di Mali, Alor. Ini sebenarnya mereka sudah siapkan tempat untuk menyambut Bang Sandi di sini ini. Halo Bang Sandi. Bang Sandi, ini mohon dilihat dulu Bang sebentar. Ini lagi sama nelayan di ini. Ini ada kelompok nelayan di Alor. Nanti saya coba kasih Abang ngomong langsung bersama mereka. Ini banyak ini. Banyak menunggu Bang Sandi sebenarnya. Ada hal-hal yang mau mereka sampaikan langsung. Ini binaan nelayan kelompok Mali di Kabupaten Alor. Nah, ini mohon izin Bang Sandi, mungkin nanti Abang bisa bicara langsung dengan mereka. Sedikit saja untuk mendengar aspirasi ini dari mereka di sini dengan persoalan-persoalan yang ada. Oke, saya langsung kasih saja. Silakan Pak Cornelis, silakan. Ya. Selamat siang Bapak. Selamat siang, dengan Bapak siapa ini? Dengan Bapak Adolf Samasing. Oh Bapak, terima kasih sudah. Tuhan berkati Bapak. Bapak, kami nelayan di sini berterima kasih banyak karena Bapak boleh dapat mengutus tim Bapak untuk dapat bertemu dengan kami. Kami sangat berterima kasih sekali Bapak. Kami di sini ada nelayan kecil yang punya potensi alam yang bagus, tapi kami punya alat-alat penangkapan yang sangat tradisional. Sehingga dengan kehadiran tim Bapak kami merasa terima kasih sekali karena dengan kehadiran ini kami bisa dapat menyampaikan beberapa kebutuhan kami yang kami sangat butuhkan di tempat kami ini. Apa saja Pak yang dibutuhkan yang kami perlu perhatikan di sini Pak nelayan? Yang kami butuhkan itu sudah tersedia di dalam ini proposal kami Bapak. Oh baik.
Terima kasih. Nanti akan juga kami koordinasikan dengan sahabat saya Pak Menteri Kelautan dan Perikanan Pak Edi Prabowo untuk teman-teman yang ada di Alor sana melalui Pak Cornelis, melalui GMKI. Terima kasih. Sukses dan hati-hati. Jaga kesehatan. Salam untuk keluarga. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih, Pak. Ya, oke. Oke Bang Sandi, terima kasih. Ini sudah keluhan mereka. Ini tempat untuk Bang Sandi sebenarnya nih. Cuman gak apa-apa lagi COVID, mudah-mudahan cepat selesai COVID. Bang Sandi bisa ke sini. Ini banyak sekali nih yang menaruh harapan dan perhatian untuk Bang Sandi. Tentunya mereka orang-orang kecil yang tentu terus mengharapkan. Tiap hari mereka berdoa untuk bisa ada sentuhan-sentuhan dari semua stakeholder. Tapi ya sudahlah, kita berdoa COVID ini selesai dan Bang Sandi bisa menaruh perhatian kepada mereka. Ini ada Ibu Pendeta juga yang membina. Ada Ibu Pendeta. Ibu Pendeta, terima kasih. Tuhan berkati Ibu Pendeta. Ya. Oke. Ya, Bang Sandi. Demikian, terima kasih waktunya, Bang. Ya. Terima kasih, Pak Cornelis. Tetap semangat siap. GMKI. Maju terus GMKI. Siap, Bang. Baik, saya pamit dulu. Terima kasih Pak Ati Pandi, Pak Cornelis, Pak Christian. Sukses untuk kita semua. Sekali lagi, shalom. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Ya baik, ini kali saya bawa materi lanjut. Jadi kedua. Terima kasih dulu. Oke. Jadi mana? Terima kasih. Terima kasih buat semua, buat Bang Sandi, buat Ketum. Terima kasih buat teman-teman warga. Terima kasih Pak Ati Pandi. Terima kasih Ketum. Saya pamit diri dulu. Shalom. Tuhan berkati kita semua. Salam Bang Sandi, sukses dalam kerjanya. Terima kasih Tum. Terima kasih buat warga masyarakat di Pantai Mali. Tuhan berkati semua usaha dan kerja di sana, buat seluruh keluarga nelayan di sana. Semua titipan sudah disampaikan ke Pak Ketum. Ya, nanti itu jadi tanggung jawab teman-teman panitia dan Pak Ketum untuk bisa menyampaikan aspirasi, doa, dan pergumulan dari keluarga di Pantai Mali. Halo Ketum, terima kasih. Coba. Kita kirim saja.